ibu-ibu yang berwarna hitam, khusus ibu-ibu yang berwarna hitam, terus bapak-bapak nanti yang melantunkan yang berwarna merah. Sebelum nanti ada musik, ya kita belajar dulu. Ini nanti kan kelompok saya mesti selalu bantu ya. Mas aja diperai, mas aja dibayai, karep tunjalo di esemi. Sing agung, tingkah lakumu kudu ngerti, cara aja ditinggal kapribaden ketimurah. Mengkogek eri ing jaman boyo sing eling eling bab apa mas, iku budaya pancene bener kandamu. Mas aja diplerai, mas aja dibayai, karek kunjalo di esemi, tingkah lakumu kudu ngerti, cara aja ditinggal kapribaden ketimurah. Mengkogek keri ing jaman boyo sing eling bab apa mas, iku budaya pancene bener kandamu. Ayo sanjungan dan musik ya.
ketimuran. Kaya sing eling iku budaya. Kita lihat dari sair-sairnya di sini, ya. Tingkah lakumu kudu ngerti coro, ojo ditinggal kapribaden ketimuran. 3S jadi 5S. Salam, ya, senyum, sapa, salam, kemudian ditambah santun dan sopan begitu ya. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Ini adalah karakter untuk putra putri kita. Kemudian dijawab, mengko keri ing jaman. Apakah itu keri ing jaman? Nyatanya pembelajaran pendidikan dari KHD tidak lekang dari zaman. Sekarang dirubah lagi, diangkat lagi. Oleh itu Bapak Ibu, mari kita betul-betul tanamkan pendidikan karakter pada putra putri kita. Mbok yo eleng kode, eleng bab opo mas, iku budaya. Kita nggak boleh ya, anak-anak kita itu ya nggak apa-apa, ngerti budaya barat boleh, sah-sah aja. Tetapi harus paham betul tentang budaya dan bangga akan budaya kita. Pancene bener kandamu. Lanjutkan, ya. Itu mau ada. Dan ini kalau dimaknai dengan pendidikan yang merdeka, artinya negara kita ini karena sudah banyak meninggalkan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewatara. Betul. Artinya apa yang selama ini kita laksanakan ya, kita kan hanya niru-niru dari budaya barat. Seolah-olah pendidikan itu. Artinya di sini mas-mas ojo dipleroi, ojo dipoyoi. Ini budaya yang lama. Terus arepku njaluk di SMI. Artinya itu apa? Kita hanya meniru dari budaya lain. Padahal budaya kita sangat bagus. Salah satu ketertinggalan pendidikan negara Indonesia itu sudah meninggalkan ajaran Ki Hajar Dewatara. Nah, mulai saat ini Mas Menteri itu ingin menggali lagi ajaran KHD. Iya, namanya Merdeka Belajar itu. Akhirnya apa? Terus akhirnya apa? Ditanya lagi, loh, mungkin sampai carry zaman. Ya. Kalau kita tidak mengikuti luar negeri, leksi Ki Hajar Dewatara dianggap itu kuno. Betul. Terus akhirnya dikatakan mengko carry zaman. Bu yo sing eling dhewe apa? Itu adalah budaya kita. Jadi budaya kita jangan sampai ditinggalkan. Artinya dalam pendidikan kita ing ngaso sing tulodo ing madya ngaso tukuwi. Jadi kan anak-anak kita ini sudah terlanjur banyak meniru budaya-budaya. Ini makanya ini setiap kali saya loka ini mesti saya sampaikan. Ya. Dan alhamdulillah kita menjadi bagian dari Pak Imam, bertemu dengan Mbak Jati, bapak-bapak hebat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik.
biasane nek wis dikei umpan wis dienak-enakne mesti enek tagihan. Kuwi lumrah ya. Begitu juga kita saat putra-putri kita kan begitu. Oh, anak hebat luar biasa, sudah paham materinya, sudah ibu baik. Sekarang silakan buka bukumu dan jawablah pertanyaan berikut. Nah, monggo Kang. Berbagi hasil tugas mandiri. Tentang yang dilaksanakan ini ambil bagian. Tadi saya sudah menyampaikan ambil pelajaran tadi apa Bapak Ibu? Apa yang masih ambil pelajaran? Tadi loh yang memetik pelajaran. Nama tadi Mas kalau ambil pelajaran adalah memetik pelajaran terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ini kemudian saya mohon salah satu CDP untuk berbagi cerita, yang mana cerita ini tentang pembelajaran dari proses belajar mengajar yang ada di sekolah panjenengan masing-masing. Apa saja yang sudah baik dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Ini CDP ya. Nanti yang menanggapi Bapak Ibu para sekolah. Saya minta dari CDP. Moga itu Bapak kepala sekolah yang menunjuk. Moga Pak Yuli menunjuk siap sinten apa yang terus bisa dipertahankan dari cerita pembelajaran tadi. Pak Yuli putranya dua, monggo yang ditunjuk yang kanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa. Di sini adalah untuk berbagi hasil tugas mandiri. Oke. Kebetulan kita di sini beda jenjang, ya. Jadi kita jenjang atas, Bapak Ibu di sini adalah jenjang dasarnya, fondasinya. Jadi istilahnya fondasi utama. Kalau ibarat kita membuat rumah, kalau fondasinya tidak kuat, mau di tingkat aja terkena sedikit angin sudah ambruk. Jadi sebetulnya dari semua jenjang itu saling berkaitan dan saling ketergantungan. Sebetulnya dari jenjang atas itu sangat tergantung dengan jenjang yang ada di bawahnya. Jadi yang kami pelajari dari proses pembelajaran dan mengajar di sekolah selama ini itu banyak sekali ya, tentang budaya positif. Jadi budaya positif kita seperti disiplin waktu masuk ya, jadi istilahnya waktu masuk pada saat kita mengajar itu harus tepat waktu. Terus kemudian untuk kita sudah mulai mengurangi yang namanya penghukuman dalam bentuk fisik ya, kita mulai menerapkan untuk asesmen ya, jadi menerapkan untuk asesmen. Jadi istilahnya kita gali kenapa anak-anak itu kok setelah ya, jadi istilahnya kita memberikan konsekuensi juga. Jadi kita gali lebih dalam, kemudian mereka mengisi form yang sudah kita sediakan kalau kita menyediakan di sekolah kami itu menyediakan di pos satpam. Jadi istilahnya kenapa terlambat nanti mengisi form di situ, dari situ nanti akan mengalir kepada guru BK, dan guru BK nanti berkoordinasi dengan wali kelas bersama dengan guru-guru yang lain, kemudian baru kita menganalisis apa yang terjadi sampai anak tersebut bisa terlambat. Baru nanti istilahnya baru kita melakukan penanganan jika anak tersebut terlambat beberapa kali. Otomatis ada something wrong, something error, dan something trouble untuk anak tersebut. Jadi yang kita lakukan ya, untuk perbaikannya akan terus dilakukan kembali kepada diri kita sendiri. Kita pun pasti ada yang namanya ego tinggi. Kita selalu benar, pasti menganggap diri kita itu selalu benar. Tapi bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik yang baik, yang bisa dirindukan oleh anak-anak kita, dan bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, dan bisa menjadi junjungan mungkin ya untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa menjadi, oh itu loh guru saya yang selalu memberikan motivasi. Jadi istilahnya kalau pacar itu punya mantan nih Pak, tapi kalau guru tidak ada mantannya. Mesti guru saya dulu, nggak ada mantan guru saya.
Itu saja dari saya. Ini kata kuncinya, sebentar, kata kuncinya Pak Tony, dalam pembelajaran di sekolah panjenengan, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan? Oh, artinya yang sudah baik di sini adalah tentang penerapan kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan. Yang perlu lebih diperbaiki lagi, tetap untuk kedisiplinan sama lebih ke berpihak kepada muridnya. Jadi baik, terima kasih ya Bu. Kita beri dan mohon ditulis di sana. Mohon tanggapan dari Pak Yuli setelah untuk dari apa yang ya. Terima kasih Pak. Betul apa yang tadi saya sampaikan Pak Tony, tapi ada perlu penambahan sedikit. Jadi kami selain melakukan disiplin juga ada karakter Pak. Karakter punya dengan lirisius. Jadi sebelum masuk itu kita sudah membunyikan musik keperjuangan. Begitu jam 7 kurang 5 menit pintu depan sudah tutup. Dalam hati itu punya dengan disiplin. Tadi kaitannya dengan Pak Tommy, jadi yang terlambat itu sudah langsung anak-anak itu mulai sendiri di HP-nya untuk mulai di online salah online di guru BPPK. Terkait dengan berapa kali anak-anak terlambat, kita terus ganti Pak, tidak langsung kita langsung tidak kita tunggu sampai 3 kali sampai 5 kali. Kalau terlambat sampai 5 kali, kita panggil orang tuanya, kita sampaikan kadang-kadang anak itu sudah ada yang ingin bolos dan seterusnya. Nah, kita lanjutnya di situ, ya. Kemudian begitu 5 menit tadi Pak, langsung apel kelas namanya Pak. Jadi apel kelas itu Bapak Ibu guru sebelum masuk itu begitu belum berbunyi itu harus masuk ke kelasnya masing-masing. Sebelum masuk kelas itu semuanya berdiri di depan kelas Pak. Berdiri di depan kelas. Kemudian Bapak Ibu guru yang tidak baca bersama saya berdiri di depan ruang guru untuk menyanyikan bersama-sama. Pertama itu Rumah Bendera, yang kedua Indonesia Raya, ketiga Berkimu Negeri, kemudian yang keempat Pancasila. Nasionalis. Ya, nasionalis. Setelah itu masuk ke ruangan langsung mendengarkan surat-surat pendek. Surat-surat pendek Islam. Ya, kita sudah koordinasi dengan guru-guru agama non-Islam. Bagaimana kalau begitu ternyata tidak apa-apa. Jadi kita laksanakan. Jadi kalau tokoh memang terganggu, saya harapkan tidak harus masuk kelas. Itu. Jadi nomor 1 kedisiplinan, yang kedua religius. Nah, kaitannya dengan anak-anak. Jadi kita sudah memberikan anak-anak gambaran. Kita tidak pernah memberikan fisik. Kata-kata kasar tidak pernah. Jadi sudah kita batasi dari awal, sudah kita terangkan pada Bapak Ibu guru. Kalimat kasar itu kaitannya dengan hukuman betul. Jadi ada kaitannya dengan KPA Pak. Kemudian undang-undang ITE juga akan berpengaruh dari situ, sehingga kita itu tuturi Bapak, tuturi kaitannya dengan kurikulum kita. Jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya anak, pintar benar tidak, manut anak semuanya. Dan kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk berinovasi. Karena apa? Di sekolah kami itu beda dengan sekolah yang lain Pak. Jadi SMA, SMK beda. Jadi kalau SMA sekolah menengah umum, kalau SMK sekolah menengah tidak umum Pak. Nah, tidak umum karena anak itu langsung bekerja. Jadi ada 3 Pak. Jadi SMK itu tujuannya ada 3. Yang pertama pasti bekerja. Yang kedua berwirausaha mandiri. Yang ketiga melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi dari awal kita melatih disiplin itu apa? Supaya nanti pada saat bekerja itu sudah bisa menyelesaikan di lingkungan bekerjanya. Yang kedua tadi kaitannya dengan wirausaha mandiri. Anak juga harus disiplin. Kalau dia sebagai pengusaha, kalau tidak disiplin tentunya pelanggannya akan lari semuanya. Yang ketiga melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi itu Pak. Intinya kami memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berinovasi. Bahkan anak kami kalau misalnya sudah kami kumpulkan kaitannya dengan usus dan seterusnya, kamu berani berinovasi, berani menguji mental kalian. Katakan kalau dodolan, jadi jualan nasi Pak. Ya. Kalau kamu misalnya kamu nanti tidak laku, tak bodohi saya beli. Itu sudah jalan Pak. Itu apa? Itu membiayai sendiri anak itu sudah jalan Pak. Bahkan ada anak kelas 2 itu sudah membuat sudah membentuk kelompok untuk membuka kafe Pak. Bagus Pak itu ya, luar biasa. Jadi itu Pak beda antara SMK dan SMK. Ya. Jadi SMK itu minimal harus siap kerja. Mentalnya harus teruji. Iya. Itu tangan. Terima kasih Pak. Sangat luar biasa. Tapi ternyata juga
melaksanakan aksi yang berdampak atau berpihak pada murid. Untuk berikutnya monggo Pak Tio. Nah, ini Pak Tio yang sebenarnya saya sampaikan tadi. Dan nanti mohon untuk Pak Harno untuk menanggapinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin flashback menceritakan kembali ketika pertama kali saya mengikuti kegiatan DGP. Di situ ada satu tugas pembelajaran secara daring, intinya pembelajaran pada saat daring. Di sini ada satu kisah yang menurut saya sangat melekat, yang tidak bisa saya lupakan. Di saat itu saya memberikan tugas pada anak-anak secara daring untuk melaksanakan pembelajaran secara virtual, yaitu melalui akun Gimik. Sore hari saya buat linknya, terus pagi saya share. Saat saya berangkat berangkat saya share. Dalam pikiran saya, kegiatan ini akan belajar dengan lancar karena semua sudah punya perangkatnya. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Apa? Sesampai saya di sekolah, di lembaga, pada saat itu ada satu siswa itu yang datang di lembaga dengan mata berkaca-kaca. Ini benar. Saya kaget. Dalam hati banyak apa ya? Nanti ini kalau sampai ketahuan Bapak Kepala Sekolah saya dimarahi. Ada anak yang masuk, kalau ada Bapak Kadin kesini, tinjauan atau siapapun datang kesini, bagaimana? Tapi pada saat itu saya mau menegur anak, saya berusaha menenangkan diri dulu. Melihat anak itu berkaca-kaca, pada kedua bola matanya berkaca-kaca, dia langsung mengambil saya, langsung minta maaf, bilang, Pak, saya mohon izin untuk belajar di sekolah. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Langsung saya tanya, ada apa kalau sebenarnya? HP-nya cuma satu, Pak. Kakak saya SMP juga dari pada waktu yang sama. Adik saya juga, saya juga. Saya mohon izin, Pak. Saya belajar di sekolah saja. Saya tidak bisa menjawab, pada awal tidak bisa menjawab. Saya hanya diam. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya mengambil keputusan, sampaian masuk ke ruang guru bersama Bapak. Nanti gunakan HP Bapak. Bapak akan menggunakan laptop. Kita ikut pelajaran Gimik bersama-sama. Saya tahu sebenarnya itu melanggar aturan dari dinas. Anak-anak harus belajar dari murni. Tapi yang satu hal saya melanggar. Itu pengalaman saya. Dari pelajaran itu yang gak bisa saya pakai adalah saya mencoba menenangkan diri. Saya tidak egois. Saya tanya dulu apa akar permasalahannya. Saya mencoba sabar. Dan yang kedua, dari pengalaman tersebut, saya semakin bisa merasakan kita atau saya harus lebih dekat dengan anak-anak agar bisa tahu apa yang mereka rasakan dalam kegiatan pembelajaran, apa kesulitan mereka. Dan itu yang harus saya tingkatkan lagi, rasa peduli saya pada anak-anak. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Ya, sangat luar biasa, Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah betul-betul berpihak pada murid. Mohon untuk tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Tio tadi memang benar adanya. Ini kami ceritakan sedikit tentang latar belakang sekolah kami. Sekolah kami itu berada di pinggiran. Jadi dengan latar belakang orang tua yang seperti guru juga yang terjadi pombong dan sebagainya, dengan ekonomi yang pas-pasan memang dari segi ekonomi ini memang ya agak minim,
memang benar tadi ada tidak hanya satu sebenarnya. Ya beberapa anak itu memang dalam pelajaran daring itu ada kendala dengan fasilitas. Tapi kami melangkah itu dengan pertimbangan kan tidak semua. Ya, akhirnya kami buat semi daring dengan catatan tetap prokes, ya, dan hanya beberapa orang saja. Kami mengucapkan alhamdulillah ya, karena di sekolah di lembaga kami ini ada salah satu guru yang masuk CGP. Alhamdulillah ini Bapak Tio sudah mempraktikkan di sekolah kami. Memang basic SD itu memang mungkin lain dengan SMP dan SMA dan SMK gitu. Dan lagi latar belakang sekolah kami memang di pinggiran ya, ada yang orang tuanya itu pagi sudah berangkat ke Kombong yang bapaknya sudah, jadi ada ya beberapa anak itu yang masih kecil itu harus mandiri. Jadi kadang-kadang ada yang ya bangun kesiangan, tidak ada yang membangunkan ya. Jadi orang tua sibuk dengan pekerjaannya, pagi harus sudah berangkat sehingga kurang perhatian dengan anaknya. Terus ada juga wali murid itu yang ya yang ke luar negeri ya, akhirnya ikut dengan neneknya. Nah, ini juga terus terang saja perhatian tentang pendidikan ya, mungkin juga dari latar belakang neneknya itu kurang pendidikan sehingga kurang memperhatikan tentang pendidikan sehingga yang penting itu sekolah. Nah, ini kendala tersendiri ya, benar. Ini kendala sendiri buat kami, akhirnya kedisiplinnya masih agak berkurang ya. Alhamdulillah dengan keberkahannya Pak Tio ini kita ya dipraktekkan di sekolah kami ya, yang semulanya ya berangkatnya agak terlambat, terus bajunya yang tidak setrika atau kadang-kadang lupa, tidak seragam dan sebagainya ya, ini dipraktekkan di sekolah kami. Alhamdulillah ini ada perubahan minimal. Sekarang ini masih di proyek pilotnya masih di kelas Pak Tio. Nah, insya Allah nanti kalau memang berhasil dan sebagainya ditularkan ke sekolah kami. Jadi sekali alhamdulillah sekolah kami ya ada salah satu guru yang ikut CGP. Semoga ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar bisa diterapkan ilmunya diterapkan di lembaga kami yang notabene itu lingkungannya ya kan ya banyak kendalanya ya, dari ekonominya juga ya, kami tahu persis ya, karena mungkin saya selalu pendek. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kemudian saya mohon ini yang dari Al-Hikmah ini. Kalau tadi Al-Hikmah ini nampaknya untuk menengah ke atas ini. Saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek balik yang sudah dilaksanakan di sekolah kami, yaitu adalah pendampingan siswa-siswi di dalam kelas Bapak. Pada karena memang SMP itu kan peralihan dari SD yang awalnya adalah dituntun oleh guru, kemudian sekarang keputusan juga atas pertimbangan guru. Nah, di SMP itu kan sudah mulai ditarik, diulur Bapak. Terus perlu ada pendampingan intensif. Jadi di kelas itu wali kelas kami itu membersamai anak di kelas. Kemudian untuk bapak ibu guru kami itu ya maksudnya seperti biasa tadi sama dengan di SMK juga ya, kita ada pembiasaan pagi, kemudian murotal pagi juga itu selalu kita tetapkan bapak. Ya, sebentar Bu, kalau boleh tahu untuk wali kelas selalu membersamai kelasnya gitu. Itu gimana caranya? Apakah setiap saat ketika wali kelas itu tidak mengajar Bapak, wali kelas itu bukan ngantor di ruang guru, tapi kantornya wali kelas ada di kelas di pojok paling belakang biasanya Bapak. Di belakang itu nanti ketika kalian jam ini misalkan mereka sudah mengajar nih Bapak, ada kalian jam pelajaran itu biasanya ada jeda jam kosong, waktu kosong itu kalau tidak ada pendampingan biasanya keluar belum siap di kelas ini. Terus ini untuk mengantisipasi itu kita bersama anak di dalam kelas, kualitas juga itu tempatnya mereka bercurhat, misalkan dengan pelajaran tadi ada kendala, itu biasanya boleh ke wali kelasnya. Atau bapak itu yang sudah di kami.
Kemudian kita wali kelas juga sebagai BP yang pertama Pak. Terus ketika ada masalah dengan keluarga atau dengan teman, itu curhatnya ke wali kelas dulu, gitu. Ketika bisa diselesaikan di wali kelas, insya Allah dia disambung. Tetapi ketika itu nanti berlanjut, kita melalui prosesnya Bapak. Terus ketika ke kesiswaan dan sebagainya. Itu yang sudah kami praktekkan. Untuk perbaikan kedepannya, kita perlu mempunyai kompetensi pendampingan kulit secara psikologi dan intensif tadi. Karena memang notabene wali kelas kan bukan guru BP, guru BK maksudnya. Terus mendapatkan kompetensinya melalui kita workshop atau seminar atau mendatangkan pemateri yang betul tenaga ahli yang profesional. Terima kasih, tepuk tangan untuk di SMP Alimah. Ternyata ini persis juga pada saat beberapa waktu lalu saya berkunjung ke SMP SMA Nasima di Semarang. Itu wali kelas itu kantornya ya di kelasnya masing-masing itu. Jadi pada saat ketika beliau tidak ngajar, dia harus berada di ruang kelas itu. Jadi untuk mengurangi menghindari adanya bullying ya, adanya bullying, kemudian adanya anak-anak yang itu. Jadi ngantornya di situ. Ternyata sangat luar biasa. Di Al-Hikmah ini juga semacam itu. Barangkali ini bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain, sehingga kenakalan anak dan perhatian anak akan semakin lebih bagus. Nah, tepuk tangan untuk SMP. Barangkali mungkin dari Pak Galih ingin, karena kebetulan CGP-nya ini jadi kepala sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memang tadi sudah lengkap ya disampaikan oleh Bu Dwi. Cuma saya ingin menambah sedikit saja. Saya sebagai lulusan negeri sebenarnya itu saat saya berada di luar negeri, khususnya di SMP Ideal 5 kan swasta di luar negeri ya. Itu yang saya rasakan memang waktu mencari wali kelas dulu, waktu saya sekolah itu susahnya luar biasa. Ketemu saja mungkin waktu rapotan atau pas pelajarannya ya. Jadi yang saya rasakan memang benar ya, semoga hal ini bisa ditularkan ke sekolah yang lain. Memang hak-hak anak itu untuk mendapat memang benar-benar kita sebagai wali kelas khususnya itu sebagai pengganti orang tua itu memang terasa. Yang namanya orang tua kan selalu membersamai, selalu mengingatkan dan sebagainya. Saat memang kita mencari wali kelas sudah susah, itu ya siapa lagi yang memang yang bisa membersamai anak-anak di sekolah. Ya harapan saya juga hal kecil seperti ini juga menjadi perhatian bagi semuanya. Bagaimana anak itu ya memang merasa nyaman di sekolah karena memang ada orang tuanya ya, setiap saat. Jadi istilahnya juga sampai seperti itu. Mungkin itu hal kecil, tapi dan di tempat kami guru pun juga tidak merasa risih saat ada guru lain di kelas itu, karena memang sudah terbiasa. Karena merasa ya wali kelas itu bukan supervisornya mereka, jadi memang ya itu yang membersamai anak-anak. Mungkin hanya pada saat awalnya saja. Ya memang waktu kita mengajar dan kegiatan memang tidak di kelas. Jadi waktu tidak ada kegiatan kita kembali ke kelas. Jadi wali kelas itu mulai dari pagi pembiasaan seperti yang di SMK tadi, sampai nanti kepulangan sampai dijemput itu juga bersama wali kelasnya. Apalagi secara pandemi seperti ini, kita penjemputannya juga lewat wali kelas. Jadi anak-anak WA, orang tuanya WA ke wali kelas kalau sudah dijemput, dengan anak baru keluar kelas untuk pulang. Jadi tidak gerombolan dan sebagainya di luar makan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan perbedaan yang benar-benar yang saya rasakan dulu waktu sekolah sama sekarang menjadi guru di Al-Hikmah ini. Terima kasih Pak Galih. Tepuk tangan Pak Galih. Barangkali inilah Bapak Ibu kepala sekolah yang lain, mungkin Pak Harno, Pak Wito, Pak Yuni, ya ini mungkin barangkali di dalam PGB, program pendidikan guru penggerak, ini bukan rekayasa. Ternyata apa yang dilaksanakan oleh para CGB itu benar-benar terjadi, dan kalau diterapkan itu nanti hasilnya akan sangat luar biasa. Anak saya juga dulu alumni SD-nya Al-Hikmah juga. Saya dulu juga menjadi bagian ketika hari raya itu juga ikut mengantarkan silaturahmi ke rumah-rumah itu. Ya, baik. Kemudian ini masih ada sekolah yang belum. Mungkin langkah berikutnya
untuk sekolah lain maka berikutnya kita bagi ya kan ya. Nah ini gali mimpi. Nanti bagiannya dari SD Bindo. Ya. Bindo 2 dan Bindo 2 ya. Iya. Gali mimpi. Sama SMK BIM. Gali mimpi tadi apa? Apa tadi gali mimpi? Buka apaan nih? Nah, dipotong mau boleh isi. Jadi hilang ya Mas. Apa? Iya. Merupakan harapan dan cita-cita bersama. Ini siapa dulu kan? Dari ini. Nanti harapan dan cita-cita bersama untuk mewujudkan harapan yang berdampak pada siswa. Untuk dari Bu Devi ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi di sini nanti dengan bercerita tentang mimpi dan harapan warga sekolah terhadap proses pembelajaran yang berdampak pada murid. Dalam hal ini menceritakan harapan mimpi warga sekolah yaitu orang tua, warga sekolah yaitu orang tua, kemudian murid, wali murid, guru, kepala sekolah, termasuk komite ya, agar pembelajaran semakin berdampak. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil wawancara kemarin ya, bahwa waktu PI itu harapan atau mimpi dari semua komponen sekolah, termasuk wali murid dan paguyuban atau paguyuban. Itu di sekolah kami melalui paguyuban sekolah tersebut itu mengharapkan atau memimpikan anak-anak mereka berakhlak mulia. Nah, di sini yang pertama berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini kan termasuk salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, itu juga sudah kami terapkan di sekolahan dan kebetulan kemarin PI berapa itu Pak Imam juga langsung membimbing bahwasannya etika tata krama itu seperti apa. Alhamdulillah Pak, terima kasih sekali. Itu sudah mulai penerapan. Itu artinya di sini sudah sedikit ada wujud mimpi mereka. Dan yang berikutnya anak-anak kami beserta wali murid tentunya memberikan, meskipun di daerah terpencil kita di pedalaman bahkan di bawahnya andel Bu, bahwasannya apa nih andel lahar kelab nih Bu, itu terampil dalam iptek. Mengingat masa yang seperti ini itu mengharuskan anak-anak jangan sampai ketinggalan. Nah, alhamdulillah juga ini juga setelah kami bekerja sama dengan BLK Pak, kursus komputer itu karena berhubung tidak ada komputer yang banyak, tidak seperti SMP SMA, itu kami dipinjam menyewa seperti itu. Ngoten alhamdulillah berjalan. Itu dan kita ya. Kemudian budaya positif itu juga ngoten. Mungkin seperti itu Pak Imam kurang lebihnya. Iya. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya. Upayanya yang tadi sedikit juga upaya yang dilakukannya kayak mewujudkan mimpi berakhlak mulia tadi juga berkarakter setiap hari menumbuhkan budaya positif mulai dari kelas nanti di lingkungan sekolah seperti itu, menerapkan yang pagi salam ya, terus salam kalau mau masuk anak assalamualaikum boleh saya masuk, itu mungkin hal kecil tapi sudah kami biasakan Pak Imam itu etika berakhlak mulia. Nah, ipteknya juga upayanya adalah mendatangkan yang ahli dari dalam tersebut. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Betty. Berikutnya barangkali mungkin menambahi yang dari satu sekolah Bu Betty. Tidak ada. Saya cuma memberi penguatan penambahan saja. Bu Betty tadi yang diutarakan juga sudah memang benar-benar sudah dilaksanakan Ibu. Ada nih. Sekolah kami memang sangat terpencil sekali, bahkan kemarin waktu pendampingan Pak Imam saya aja touring. Saya aja nuklik ini naik andil gitu Pak. Terus di bawahnya itu sudah kelihatan pasir-pasir. Nah, karena di sana kebanyakan memang orang tua pada pencarian hampir sama seperti Pak Harno tadi di lingkungan kandang Kombong Pitik
itu kemudian pencari pasir, penggali pasir, dan juga ini apa dengan ibu? Deres. Nah, deres. Dan biasanya di awal-awal saya mengajar di daerah situ, itu pasti ketika ditanya, "Nak, nanti kamu pengen jadi apa?" "Alah Bu, deres saestu." Hanya sebatas itu. Saestu, hanya sebatas itu. Dan tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu, kami memperkenalkan, ini loh ada profesi baru, ini loh profesi, ini juga profesi. Bahkan kadang kita melaksanakan OT kelas juga yang pernah kami lakukan. Anak diajak jalan ke stasiun, ini loh profesi Mas. Dan ketika kita daring, kita video callan saja sama masinisnya, itu yang sudah pernah dilakukan ya Bu Devi. Seperti itu. Bahkan anak-anak sekarang ketika ditanya, "Nak, kamu pengen jadi apa?" Bukan, ini Bu, yang tukang parkir bandara itu, tukang parkir pesawat itu apa namanya? Ya, itu ya sudah banyak kemajuan lah intinya. Meskipun kami berada di daerah terpencil, kami mengupayakan anak-anak untuk tidak gaptek, itu saja. Baik, itu dari saya tambahan karena kami satu lembaga kebetulan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali karena ini mungkin Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak-bapak yang lain mungkin ingin memberikan tanggapan, monggo Pak Wito, Pak Yuli atau Pak Arno atau Pak Insan yang terkait di SD ini seperti itu. Betul, saya sangat terharu. Bahkan walaupun tidak jadwal pendampingan, saya itu datang ke sana. Sangat menyenangkan walaupun jalannya itu saya jalannya pokoknya kalau orang hamil itu pasti nyengkak nih lahiran. Saya mesti setiap datang ke sana karena jalannya itu bukan saya kemarin itu sampai di tengah jalan ini. Betul, jadi tidak hanya satu jalan ke dalam ini, tapi karena semangat anak-anaknya sangat luar biasa, CGP-nya yang lebih hebat ini. Ya. Untuk barangkali dari Pak Wito atau siapa yang memberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di tadi di lembaga SD, memang betul kenyataannya seperti itu. Jadi tidak seperti yang di lembaga di SMA, SMK yang memang anak-anak yang melangkah ke sana otomatis insya Allah ekonominya mapan. Tapi kalau di lembaga SD itu seperti itu. Jadi memang cukup memprihatinkan. Tapi alhamdulillah dengan para bapak ibu guru yang ikut PKP ini semangat, kemudian motivasi diberikan kepada anak, kepada orang tua ketika kita kumpulkan wali murid, sehingga alhamdulillah ada perubahan. Demikian, terima kasih. Kemudian saya minta dari SMK Kesehatan, monggo Bu Rida. Ini dari mimpinya, dari mimpi atau harapan apa dari orang tua, guru, para sekolah dan sebagainya agar pembelajaran semakin berdampak pada murid. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mimpi kami, sekolah kami agar bisa berdampak pada murid, yaitu berdisiplin dalam segala hal, utamanya mengacu pada Ciduka. Kenapa kok disiplin? Karena kami ini bidang kesehatan, tentunya berhubungan dengan nyawa manusia. Jadi kalau tidak benar-benar disiplin, apalagi sesuai standar pelayanan kesehatan, pastinya akan membahayakan yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami memimpikan murid-murid kami itu memiliki jiwa mental wirausaha dan mempunyai jiwa yang siap kerja utamanya sebagai pelayan kesehatan. Mungkin itu mimpi dari kami. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Upaya yang kami lakukan yaitu kami seperti mendatangkan seperti instruktur ataupun praktisi dari kesehatan, di mana
mereka memberikan pengalamannya di dunia kerja, menjelaskan bagaimana apa sih SOP yang harus dilakukan ketika berada di pelayanan seperti itu. Terus kami juga memberikan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan oleh seluruh warga sekolah kedisiplinan tadi yang harus sesuai dengan standar IDUKA, terutamanya pelayanan kesehatan tadi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk SMK Kesehatan. Pak Insan menyampaikan satu. Saya juga punya anak asuh, anak yatim, ya, Bu Rida, yang saya asuh dulu SMP-nya juga muridnya Rumah Titik, yang namanya Agustina Permatasari, jurusan apa itu, farmasi ya. Nah, ketika di rumah saya latih tentang apa ya, karakter yang baik. Kemudian pada saat PSG Bu Rida ya, anak saya itu ketika di Tulungagung, ya, ketika di rumah sakit Dr. Iska itu akan ditarik ke sana. Karena apa? Saya pun dipanggil ke sana, akan ditarik ke sana terus. Padahal anak saya itu tidak pintar. Saya menyampaikan ke direkturnya, anak saya itu tidak pintar loh dok. Kenapa kok mau di sekolah kalau dia pada saat itu masih kelas 2, mau ditarik, ini belum kelas 3. Beliaunya mengatakan, saya tidak mencari anak yang pintar, tapi anak ini ketika di pondokan, ketika di observasi, katanya dia memiliki tanggung jawab. Ternyata alhamdulillah didikan dari SMK Jarum, apa namanya itu? Iya, SMK itu sangat luar biasa. Dan sampai saat ini anaknya ikut oleh Dr. Handoko dikuliahkan. Sampai sekarang sudah lulus. Ya, saya juga berterima kasih dari SMK Jarum yang juga sudah mendidik anak saya itu sekarang sudah jadi apoteker. Ya, terima kasih. Itu Agustina Permatasari, Agustina Ayu Permatasari. Ya, betul kan Imam. Kita memang nggak nyari yang pintar. Dari Pak Yuli nyari yang berani, gitu ya Pak. Ya, betul. Itu yang terbaik. Monggo langsung Pak Insan memberikan tanggapan. Bapak Nuwun, yang saya hormati dari Imam, Mama Titik, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala serta guru ICP ya, ICP Kabupaten kita. Jadi seperti yang ditemukan oleh Rida tadi, Solo sudah oke semuanya. Artinya memang kalau bicara masalah kesehatan itu kan kompleksitasnya banyak. Nah, jadi untuk kesehatan memang istilahnya spektrum terbaru kalau di SMK itu kan aturan terbaru itu spektrum kira-kira tahun 2011 baru muncul, sehingga kita 2011 juga berkembang mengembangkan di SMK. Nah, memang kalau bicara masalah SMK itu sama seperti Pak Yuli. Jadi arahnya adalah mengenai bagaimana nanti siswa bekerja, bagaimana siswa nanti juga berwirausaha, terus mungkin kalau tidak dua-duanya itu bisa menentukan yang semestinya adalah relevan. Artinya kalau yang kesehatan, kalau saya bicara mengenai kesehatan, begitu nanti perawat dan dokter, apoteker dan sebagainya. Nah, ini memang kalau SMK itu kan bukan cuma fondasi dasar. Ya, saya alhamdulillah bersyukur untuk Kabupaten Blitar ya menciptakan kondisi-kondisi yang baik, sehingga kan ketika masuk di SMK kami itu misalnya bisa mengikuti, karena saya sebut SMK yang khusus bidang kesehatan itu kan memang identik khusus lah, pengkhususan, karena apa yang dia pegang, dia pelajari nanti di lapangan kalau di SMK kesehatan itu memang berbeda. Nah, ini memang disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Nah, kita memang arahnya memang bagaimana nanti tadi Bu Rida menyampaikan tadi bicara masalah nanti disesuaikan dengan kedisiplinan di budaya lingkungan kita. Jadi kita itu industri, dunia usaha dan dunia kerja. Nah, itu. Nah, mengapa jadi kedisiplinan itu penting? Seperti yang tadi dikemukakan, memang kita nggak butuh. Kita setiap masuk itu memang kita anak itu kita tes lebih dulu. Nah, kita memang nggak butuh yang kita amat. Yeah, tapi bisa mengikuti artinya nanti dia disiplin,
dia rajin, dia tanggung jawab melakukan bicara masalah kesehatan nanti pelayanan di pasien dan sebagainya. Nah itu bisa dikorek ketika dia masuk. Nah seperti tadi nanti pimpinannya dari Pak Imam tadi ya. Nah memang ketika masuk kita mungkin mempunyai step-step khusus ya. Terus dia mungkin 1 bulan dia harus paham mengenai intensi dan sebagainya, sampai nanti naik hematologi, patofisiologi dan sebagainya. Nah inilah kenapa budaya kerja memang industri yang kita kembangkan itu adalah bicara masalah pelayanan di bidang pelayanan, industri pelayanan prima ya. Pelayanan. Nah kalau pelayanan ini adalah intinya adalah di kompleksitas di bidang manusia, sehingga itu memerlukan suatu konektivitas yang baik antara nanti disiplin yang melakukan pekerjaannya. Di samping itu juga dia harus mencapai target di dalam kualitasnya di bidang pendidikan. Nah inilah yang rumus yang kita kembangkan di sekolah kami. Untuk mencapai rumus-rumus tersebut itu memang kita banyak melakukan kunjungan industri di lembaga-lembaga relevan, artinya baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek dan sebagainya. Di samping mendatangkan beberapa instruktur yang itu ahli di bidangnya. Artinya kalau bicara masalah patofisiologi ya kita katakan dokter patofisiologi atau perawat di bidang ini terapi dan sebagainya. Nah ini untuk menjadikan dampak kepada siswa yang sudah sekolah di kami itu bisa mengikuti budaya atau ritme di dunia kerja nanti atau ikutannya nanti. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam depositasi ini. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf tadi telat karena perhatikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membuktikan dari kesehatan yang di anak saya sendiri ini pelakunya. Baik, ada yang belum tadi dari ya SD Bindo 1 ya, sama Bindo 2. Masih tetap jadi intinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menjawab dari pertanyaan dari mimpi, yaitu harapan atau mimpi agar pembelajaran di sekolah itu berdampak pada murid. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, jujur kami mengadakan wawancara dengan beberapa siswa dan juga beberapa guru yang ngobrol atau sharing-sharing begitu, dan juga beberapa orang tua dan juga komite. Kebetulan saya juga bertemu beliau, kita ngobrol harapan apa yang disampaikan untuk sekolah kedepannya biar bisa lebih baik. Nah terkait dengan itu, harapan dari Bapak Ibu guru tentunya kedepannya siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Itu harapan Bapak Ibu guru. Nah, karena profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup beberapa dimensi ya. Dan untuk siswa sendiri, kami bertanya-tanya kepada mereka, mereka itu ternyata merasakan seperti ini Bapak Ibu, karena kita sudah vakum selama kurang lebih 2,5 tahun pandemi ini berlalu, kemudian pembelajaran juga masih seperti itu, daring, tatap muka pun juga masih sebatas 50%, kami jujur 50% PTM. Kemudian di situ anak-anak merasakan seperti ini, mereka bosan dengan pembelajaran seperti itu, mereka bosan sekali. Kemudian saya tanya, kemudian apa yang kamu inginkan? Mereka tanya, saya itu kepengennya nggak hanya di kelas terus waktu saya pengen tuh di luar juga bisa belajar kan Bu? Bisa. Nah itu harapan mereka, bahwasanya pembelajaran yang kita laksanakan jangan cenderung monoton begitu. Jadi mereka menginginkan pembelajaran itu yang lebih variatif, lebih menyenangkan. Minta apa? Ini kelas saya, di kelas saya seperti ini, masih di dalam kelas saya itu saya selalu ajak anak-anak itu refreshing. Artinya begini, di dalam pembelajaran di sela-sela itu kita adakan ice breaking atau apa permainan, tapi tidak lepas dari pembelajaran. Jadi ada game-gamenya gitu. Jadi anak-anak
Bu, jenengan mau jadi wali kelas saya, sampai seperti itu anak-anak kemarin. Tapi kita akan mencoba menularkan kepada bapak ibu guru yang lain. Kita bisa berbaur dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka agar pembelajaran yang lebih menyenangkan ini loh yang diharapkan oleh utamanya yang berpihak pada. Seperti itu. Betul. Dan upaya yang dapat dilakukan tentunya kami akan selalu kolaborasi dengan bapak ibu rekan sejawat dan juga kepala sekolah untuk selalu mendukung, terutama teradanya komunitas praktisi di dalam lembaga. Itu penting sekali